bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan makanan menjadi zat-zat yang dapat dicerna oleh tubuh. Tubuh mencerna makanan dengan dua cara, yaitu dengan cara mekanis atau dikunyah dan kimiawi enzim pencerna. Di dalam sistem pencernaan ada 7 bagian. Yang pertama ada mulut. Mulut tersusun dari gigi, lidah, dan kelenjar saliva atau ludah. Saliva dihasilkan oleh kelenjar aprotis, submandibularis, dan sublingualis. Yang kedua ada faring. Faring berperan mengantarkan makanan dan minuman dari rongga mulut menuju kerongkongan. Yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran panjang dengan 25 cm. Esofagus berperan sebagai saluran makanan maupun minuman dari faring ke lambung. Yang keempat ada lambung. Lambung berperan sebagai tempat pencerna secara mekanik dan kimiawi. Lambung menghasilkan asam lambung atau HCl yang berfungsi sebagai penghancur makanan dan desinfeksi makanan yang terkontaminasi. Lambung memiliki 3 bagian. Yang pertama ada fundus. Fundus yang tersambung dengan esofagus, korpus bagian tengah dan pylorus yang bersambung dengan usus halus. Yang kelima ada usus halus. Usus halus memiliki panjang 6-7 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Yang keenam ada usus besar atau kolon. Fungsi utama usus besar adalah memadatkan feses dengan cara menyerap 90% air. Usus besar dibagi menjadi 3, yaitu ascendent kolon menjak, transversun kolon melintang, dan descendent kolon menurun. Bakteri yang terdapat di usus besar adalah Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Yang ketujuh ada anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pengeluaran sisa pencernaan. Anus terdiri dari 2 otot sphincter, yaitu sphincter interna dan sphincter eksternal. Yang kedua ada kelenjar dan aksesoris sistem pencernaan, yaitu ada 4. Yang pertama kelenjar saliva. Fungsi umum kelenjar saliva adalah menghasilkan saliva atau air liur, menghasilkan amilase dan lisogin, melarutkan makanan, serta melindungi mulut terhadap panas, dingin, dan asam. Yang kedua ada hepar atau hati dan liver. Fungsi utama hati adalah detoksifikasi metabolisme karbohidrat dan lemak, protein, serta absorpsi lemak dan vitamin. Hati juga menghasilkan larutan non-enzim dengan pH basa yang berwarna kuning kehijauan bersama cairan empedu. Yang ketiga ada kantong empedu. Fungsi utama dari kantong empedu adalah sekitar 30-60 mili cairan empedu yang dihasilkan oleh hati lalu dilepaskan ke duodenum. Yang keempat ada pankreas. Fungsi utama pankreas adalah menghasilkan enzim pencernaan dan juga menghasilkan hormon insulin untuk metabolisme glukosa. Yang ketiga ada mekanisme pencernaan makanan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pencernaan karbohidrat. Secara mekanik makanan akan dihaluskan oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim. Selanjutnya makanan dari mulut akan didorong masuk ke lambung. Selanjutnya karbohidrat akan dicerna secara kimiawi oleh HCl. Kemudian masuk ke dalam usus dan kelenjar akan mengeluarkan enzim amilase. Yang kedua ada pencernaan protein di dalam lambung. Makanan yang mengandung protein akan dirombak oleh asam lambung dan enzim pepsin. Sebagian protein yang telah dicerna masuk ke dalam usus halus dan di dalam usus halus dirombak menjadi asam amino sederhana. Yang ketiga ada pencernaan lemak. Pencernaan lemak dilakukan dengan mekanisme mengunyah, kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, kemudian lemak diemulsikan dengan cairan empedu, kemudian masuk ke dalam usus dibantu oleh enzim lipase menjadi asam lemak. Terdapat pemeriksaan fisik, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada abdomen atau perut, yang ketiga ada rektal atau anus. Terakhir ada pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik terbagi menjadi 4. Yang pertama endoskopi, yang kedua ada laparoskopi, yang ketiga ada ronsen BNO, dan yang terakhir ada fluoroskopi. Terdapat pemeriksaan ultrasonografi USG, pemeriksaan dengan menggunakan untuk menghasilkan gambaran dari organ-organ dalam
Yang kedua, ada parasentesis, metode memasukkan jarum ke dalam rongga perut dan mengambil cairannya sebagai sampel atau digunakan untuk membuang cairan yang berlebihan.